Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Cornelia Krisnawijaya bersama 3 rekan saya lainnya, Anggoro Nur Pradita, Laura Angelina, dan Raffi Sulalasmana dari jurusan Akuntansi Universitas Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Cornelia Krisnawijaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem keuangan dari buku Gregory Mankiw. Pada bab ini, kita akan mencari jawaban mengenai beberapa pertanyaan, yaitu aset apa saja yang tergolong uang, apa saja fungsi uang, tipe-tipe uang, apa itu bank sentral, dan apa peran yang bank ambil dalam sistem keuangan. Bagaimana bank membuat uang, dan bagaimana bank sentral mengontrol suplai keuangan. Apa itu uang dan mengapa uang dianggap penting? Tanpa uang, kita memerlukan barter, di mana kita menukarkan barang atau jasa terhadap barang lain. Dengan barter, kita memerlukan dua orang dengan kebutuhan yang sama terhadap barang barternya. Kebanyakan orang pun akan memerlukan lebih banyak waktu untuk mencari barteran tersebut. Dan kekurangan tersebut bisa dihilangkan uang. 3 fungsi uang antara lain sarana pertukaran, di mana kita dapat memberikan uang untuk mendapatkan barang dan jasa yang kita mau, sebagai satuan ukur, dan sebagai satuan nilai. Terdapat 2 jenis uang, yaitu commodity money dan fiat money. Commodity money mengandung nilai intrinsik uang, misalnya koin emas. Sedangkan fiat money adalah uang yang sebenarnya tanpa mengandung nilai intrinsik seperti US dollar. Selanjutnya kita akan membahas money supply, yang adalah jumlah uang yang beredar di pasaran. Terdapat 2 aset yang termasuk ke dalam peredaran uang, yaitu mata uang dan demand deposits. Ukuran money supply Amerika Serikat ada 2. Yang pertama adalah M1, yang di dalamnya ada mata uang, demand deposits, cek turis, dan deposit lainnya. Sedangkan M2 di dalamnya adalah M1 ditambah savings deposits, small time deposits, money market mutual funds, dan yang lainnya. Bank sentral dan aturan keuangan. Bank sentral adalah sebuah institusi yang mengontrol sistem bank dan membuat aturan tentang peredaran uang. Aturan keuangan adalah aturan yang dibuat bank sentral, dan Federal Reserve adalah sentral bank Amerika Serikat. Struktur dari Federal Reserve terdiri dari 7 orang Board of Governors di Washington DC, Amerika Serikat, dan 12 regional Fed Banks tersebar di seluruh wilayah Amerika Serikat, dan Federal Open Market Committee. Nah, selanjutnya adalah Bank Reserve. Dalam sistem perbankan cadangan fraksional, bank menyimpan sebagian kecil dari simpanan sebagai cadangan dan menggunakan sisanya untuk membuat pinjaman. Nah, The Fed menetapkan persyaratan cadangan, peraturan tentang jumlah minimum cadangan yang harus dimiliki bank terhadap simpanan. Nah, bank dapat menyimpan lebih dari jumlah minimum ini jika mereka memilih. Nah, yang selanjutnya adalah rasio cadangan atau R sama dengan bagian dari simpanan yang disimpan bank sebagai cadangan. Lalu sama dengan total cadangan setiap persentase dari total simpanan. Lalu selanjutnya adalah bank T-count. T-count adalah laporan akuntansi yang disederhanakan yang menunjukkan aset dan kewajiban bank. Nah, contohnya adalah First National Bank, yaitu terdapat aset dan liabilities. Asetnya yaitu loan sebesar $90 dan reserve sebesar $10. Lalu di liabilities, depositnya sebesar $100. Nah, kewajiban bank meliputi simpanan, aset termasuk pinjaman dan cadangan. Nah, di contoh ini kita perhatikan bahwa R sama dengan $10 per $100 sama dengan hasilnya adalah 10%. Lalu selanjutnya adalah bank and the money supply, beserta contohnya. Nah, misalkan $100 mata uang beredar. Untuk menentukan dampak bank terhadap jumlah uang beredar, kami menghitung jumlah uang beredar dalam 3 kasus yang berbeda. Yang pertama adalah tidak ada sistem perbankan. Yang kedua adalah sistem perbankan cadangan 100%, bank memegang 100% simpanan sebagai cadangan, tidak memberikan pinjaman. Lalu yang ketiga adalah sistem perbankan cadangan fraksional. Nah, untuk kasus yang pertama yang dimana tidak ada sistem perbankan, maka publik memegang $100 sebagai mata uang, dan uang yang beredar pun $100 juga.
Lalu kasus yang kedua, sistem perbankan cadangan 100% publik menyetor $100 di First National Bank atau FNB. Nah, FNB-nya ini memegang 100% dari menyetor sebagai cadangan. Nah, bisa dilihat di tabelnya di aset dan liabilities-nya. Di aset, loans-nya itu $0, sedangkan reserve-nya itu sebesar $100. Dan di liabilities, depositnya sebesar $100. Nah, suplai uang itu rumusnya adalah currency tambah deposit. Dan kalau misalnya dimasukin angkanya jadi $0 tambah $100, hasilnya adalah $100. Nah, dalam sistem perbankan cadangan 100%, bank tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, selanjutnya adalah case yang ketiga, sistem perbankan cadangan fraksional, misalkannya itu R sama dengan 10%. Nah, pinjaman FNB-nya ini semuanya kecuali 10% dari setoran. Nah, bisa dilihat di tabelnya First National Bank terdapat aset dan liabilities. Asetnya yang berupa loans dan reserve. Loans sebesar $90, reserve sebesar $10, dan di liabilities terdapat deposit sebesar $100. Nah, jumlah uang beredarnya itu adalah $190 yang didapat dari depositor sebesar $100, $100 deposit, dan pinjaman memiliki mata uang sebesar $90. Lalu selanjutnya adalah kasus ketiga. Nah, sistem perbankan cadangan fraksional. Nah, bagaimana jumlah uang beredar tiba-tiba tumbuh, lalu ketika bank memberikan pinjaman, mereka menciptakan uang. Nah, pinjaman mendapatkan $90 in currency, yang dimana itu adalah aset dihitung dalam suplai uang, lalu utang baru 90% atau kewajiban. Nah, sistem perbankan cadangan fraksional menciptakan uang tetapi bukan kekayaan. Nah, di dalam kasus ketiga, sistem perbankan cadangan fraksional, misalkan peminjam menyetor $90 di Second Bank Nasional atau SNB. Nah, awalnya SNB tiap tahun terlihat seperti ini. Nah, bisa dilihat di tabelnya, terdapat aset dan liabilities. Di aset terdapat loans dan reserve, lalu di liabilities terdapat deposit. Nah, hasil dari reserve itu dari deposit $90 dikali 10%, yang menghasilkan reserve-nya itu $9. Nah, untuk menghasilkan loans berarti deposit dikurang dengan reserve-nya. Hasilnya adalah $81. Nah, jika R sama dengan 10% untuk SNB, itu akan meminjam semua kecuali 10% dari menyetorkan. Nah, selanjutnya adalah case ketiga, yang dimana sistem perbankan cadangan fraksional, peminjam menyetor sebesar $81 di Third National Bank atau TNB. Nah, awalnya TNB ini tiap account-nya terlihat seperti ini. Terdapat aset, liabilities. Di aset ada reserve loans, dan di liabilities terdapat deposit. Nah, hasil dari reserve-nya itu adalah deposit dikali dengan 10%-nya ini, yang dimana menghasilkan $8,10. Nah, untuk mencari loans-nya berarti depositnya dikurangi dengan reserve-nya, yang hasilnya adalah $72,90. Nah, jika R sama dengan 10% untuk TNB, itu akan meminjamkan semua kecuali 10% dari menyetorkan. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai bank dan uang beredar. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus ketiga, yaitu sistem perbankan cadangan fraksional. Prosesnya berlanjut dan uang dibuat
dengan setiap pinjaman baru. Jadi di sini setoran aslinya $100, pinjaman FNB-nya $90, pinjaman SNB-nya $81 dan pinjaman TNB-nya $72,90. Jadi jumlah uang beredar di sini adalah $1.000. Di dalam contoh $100 dari cadangan menghasilkan $1.000 dari uang. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengganda uang. Pengganda uang yaitu jumlah uang yang sistem perbankan menghasilkan dengan setiap dolar dari cadangan. Pengganda uang sama dengan 1 per R. Dalam contoh kita R sama dengan 10%, jadi pengganda uang sama dengan 1 per R sama dengan 10. Jadi $100 cadangan menghasilkan $1.000 uang. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini belajar aktif 1, bank dan jumlah uang yang beredar. Jadi saat membersihkan apartemen Anda melihat ke bawah bantal sofa, temukan uang kertas $50 dan taco yang setengah dimakan. Anda menyetor tagihan ke rekening giro Anda. Persyaratan cadangan The Fed adalah 20% dari deposito. Berapa jumlah maksimum yang uang beredar bisa meningkat, lalu B, berapa jumlah minimum lalu lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada jawabannya, yaitu Anda menyetor $50 ke rekening giro Anda, lalu pertanyaannya berapa jumlah maksimum yang uang beredar bisa meningkat. Jawabannya, jika bank tidak memiliki cadangan berlebih, maka pengganda uang 1 sama dengan 1 per R sama dengan 1 dibagi 0,2 sama dengan 5. Peningkatan setoran maksimum yang mungkin adalah 5 kali $50, yaitu $250. Tetapi jumlah uang beredar juga termasuk mata uang yang turun $50. Oleh karena itu, peningkatan maksimum dalam jumlah uang beredar sama dengan $200. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada jawabannya. Anda menyetor $50 ke rekening Anda, lalu A, berapa jumlah maksimum yang uang beredar bisa meningkat, yaitu $200, dan B, berapa jumlah minimum yang uang beredar bisa meningkat, yaitu jawabannya $0. Jika bank Anda tidak memberikan pinjaman dari deposito Anda, mata uang turun $50, deposito naik $50, dan jumlah uang beredar tidak berubah. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada alat kontrol moneter The Fed. Jadi yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau OMOS. Di sini adalah pembelian dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat oleh The Fed. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Fed membeli obligasi pemerintah, membayar dengan dolar baru yang disimpan di bank, meningkatkan cadangan bank mana yang digunakan untuk memberikan pinjaman, menyebabkan uang beredar untuk berkembang. Untuk mengurangi jumlah uang beredar, Fed menjual obligasi pemerintah, mengeluarkan dolar dari peredaran, dan prosesnya bekerja secara terbalik. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tetap ya operasi pasar terbuka atau OMOS. Jadi OMOS itu mudah dilakukan dan merupakan milik The Fed, alat kebijakan moneter pilihan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada persyaratan. Yang kedua adalah persyaratan cadangan atau RR. Mempengaruhi berapa banyak uang yang dapat dihasilkan bank dengan membuat pinjaman. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Fed mengurangi RR. Bank membuat lebih banyak pinjaman dari setiap dolar cadangan yang meningkatkan pengganda uang dan jumlah uang beredar. Untuk mengurangi jumlah uang beredar, Fed menaikkan RR dan proses bekerja secara terbalik. Fed jarang menggunakan persyaratan cadangan untuk mengontrol uang beredar, perubahan yang sering akan mengganggu perbankan. Selanjutnya yang ketiga ada tingkat diskon. Jadi tingkat bunga pinjaman yang diberikan The Fed kepada bank. Ketika bank kehabisan cadangan, mereka mungkin meminjam cadangan dari The Fed. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Fed dapat menurunkan tingkat diskonto yang mendorong bank untuk meminjam lebih banyak cadangan dari Fed. Bank kemudian dapat memberikan lebih banyak pinjaman yang meningkat pasokan uang. Untuk mengurangi jumlah uang beredar, Fed dapat menaikkan tingkat diskonto. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 alat kontrol moneter The Fed. Ketiga, tingkat diskon. Tingkat bunga pinjaman yang diberikan The Fed kepada bank. The Fed menggunakan pinjaman diskon untuk menyediakan likuiditas ekstra ketika lembaga keuangan berada dalam kesulitan. Misalnya, setelah kehancuran pasar saham Oktober 1987. Jika tidak ada krisis, Fed jarang menggunakan pinjaman diskon. Fed adalah pemberi pinjaman pilihan terakhir. Lalu yang selanjutnya, tingkat dana federal. Pada hari tertentu, bank dengan cadangan yang tidak mencukupi dapat meminjam dari bank yang memiliki kelebihan cadangan. Tingkat bunga pinjaman ini adalah tingkat dana federal. FOMC menggunakan OMOS untuk menargetkan suku bunga dana Fed Fund. Banyak suku bunga yang sangat berkorelasi.
sehingga perubahan suku bunga Fed Fund menyebabkan perubahan suku bunga lainnya dan berdampak besar dalam perekonomian. Berikut adalah grafik suku bunga dana Fed dan suku bunga lainnya tahun 1970 sampai 2008. Lalu kebijakan moneter dan Fed Funds Rate. Untuk menaikkan suku bunga dana Fed sell obligasi pemerintah federal. Ini menghilangkan cadangan dari sistem perbankan, mengurangi pasokan dana federal, menyebabkan Federal Funds Rate naik. Masalah mengontrol jumlah uang beredar. Jika rumah tangga menyimpan lebih banyak uang mereka sebagai mata uang, bank memiliki cadangan lebih sedikit, membuat lebih sedikit pinjaman, dan jumlah uang beredar turun. Jika bank menyimpan lebih banyak cadangan daripada yang dibutuhkan, mereka membuat lebih sedikit pinjaman dan jumlah uang beredar turun. Namun Fed dapat mengkompensasi perilaku rumah tangga dan bank untuk mempertahankan kontrol yang cukup tepat atas jumlah uang beredar. Lalu yang selanjutnya, bank runs and the money supply. Run on banks. Ketika orang mencurigai bank mereka dalam masalah, mereka mungkin run to the bank untuk menarik dana mereka, memegang lebih banyak mata uang dan lebih sedikit deposito. Di bawah perbankan cadangan fraksional, bank tidak memiliki cadangan yang cukup untuk membuat semua deposan. Oleh karena itu, bank mungkin harus ditutup. Juga, bank dapat membuat lebih sedikit pinjaman dan menyimpan lebih banyak cadangan untuk memuaskan deposan. Peristiwa ini meningkatkan membaikkan proses penciptaan uang, menyebabkan jumlah uang beredar turun. Selama tahun 1929 sampai 1933, gelombang bank runs dan penutupan bank menyebabkan jumlah uang beredar turun sebanyak 28%. Banyak ekonom percaya ini berkontribusi pada arahnya Great Depression. Sejak itu, asuransi deposito federal telah membantu mencegah bank runs di AS. Namun di Inggris, Bank Northern Rock mengalami kebangkrutan bank klasik pada tahun 2017 dan akhirnya diambil alih oleh pemerintah Inggris. Lalu yang selanjutnya chapter summary. Uang termasuk mata uang dan berbagai jenis deposito bank. Federal Reserve adalah bank sentral AS, bertanggung jawab untuk mengatur sistem moneter. The Fed mengontrol jumlah uang beredar terutama melalui operasi pasar terbuka. Membeli obligasi pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Menjual obligasi pemerintah menurunkannya. Dalam sistem perbankan cadangan fraksional, bank menciptakan uang ketika mereka memberikan pinjaman. Cadangan bank memiliki efek pengganda pada jumlah uang beredar.